itu bendungan Waduk Lambo ya. Saya tidak tahu hari ini kan boleh saya katakan konflik. Kita ada mau rencana pengembangan alpukat NTT, tapi setelah saya perhatikan kalau hanya untuk menunjukkan kemewahan kita di hadapan tetangga kita, sementara realitas. Saksikan berbagai aktivitas senator milenial Nusa Tenggara Timur menjadi Joshua PK di Awikapedia YouTube channel. Pak Anjero dulu ya, silakan. Ya, silakan Pak Anjero. Baik, terima kasih pimpinan komite, Pak Wakil Menteri, serta seluruh jajaran. Saya dari Nusa Tenggara Timur, tentu yang pertama mengapresiasi karena dari arah kebijakan Bapak Presiden tadi, pembangunan Tanah Wori di Labuan Bajo untuk persiapan ASEAN Summit, dan memang kemarin kalau mau dilihat Pak, COVID boleh melanda tapi di NTT cukup kencang pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, jadi tentu pantas dan layak mendapatkan apresiasi. Yang berikut, saya juga mengapresiasi terkait dengan respons dan kebersamaan. Kebetulan sekarang Pak Jarod udah Dirjen Sumber Daya Air ya. Itu dulu utusan dari Kementerian PUPR yang bareng bersama saya dan Pak Yoris waktu itu mengurus banjir di NTT setahun yang lalu, dan program-program yang berkaitan dengan perumahan sudah berjalan, saya pikir sudah 90% terrealisasi di sana. Jadi ini terima kasih dari masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk Kementerian PUPR, walaupun kami dari NTT di DPR tidak ada satupun yang di Komisi 5 Pak, walaupun itu tapi perhatian luar biasa. Yang berikut saya ingin meminta data berkaitan dengan tadi bendungan, embung, dan program-program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2022 itu kira-kira pelaksanaannya di tempat mana saja, biar kami bisa tahu apakah di daerah kami masuk atau tidak. Mungkin data itu saya minta Pak Wamen bisa dibuka. Yang berikut, saya tidak melihat ada Sabunta, mungkin tidak dimusuh atau seperti apa. Apakah sudah berakhir program sarana hunian pariwisata? Karena menurut saya itu adalah satu kesatuan dalam kerangka meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Mungkin Sabunta kebetulan kami di NTT masuk juga dalam salah satu KSPN dari 5 KSPN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kira-kira Sabunta tahun 2022 seperti apa? Yang berikut berkaitan dengan pengendali banjir. Saya secara teknis tentu kurang terlalu memahami ini, kira-kira dalam konteksnya seperti apa. Apakah memungkinkan di wilayah tertentu yang keseringan banjir untuk pembenahan drainase atau selokannya seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalaupun memang seperti itu, wilayahnya tadi mungkin bisa ditunjukkan yang 160 km di seluruh Indonesia itu di wilayah mana. Yang berikut soal bendungan, saya ingin bertanya, di NTT itu kan tadi ada 2 bendungan baru, saya tidak tahu itu apakah salah satu yang di NTT atau tidak, karena tadi tidak dimunculkan ya, dari 37 bendungan yang akan dilakukan di tahun 2022. Itu bendungan Waduk Lambo ya. Saya tidak tahu hari ini kan boleh saya katakan konflik pemberitaan yang terjadi di masyarakat kan masih terjadi. Saya butuh penjelasan yang detail dari Kementerian PUPR, kira-kira sudah sampai di mana tahapannya, apakah 2022 ini jadi di groundbreaking misalnya, ataupun seperti apa, saya butuh penjelasan. Yang berikut berkaitan dengan PLBN. Saya lihat ada 8 PLBN terpadu. Ini mungkin usul saya, kalau bisa disinergiskan dengan Impres nomor 1 tahun 2021 Pak Jokowi terkait dengan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan darat, khususnya SKO, Mota Ain di NTT, betul di Mota Ain ya, dan juga di Antikon di Kalimantan Barat. Apakah PLBN ini, karena saya melihat PLBN belum mampu
hanya menunjukkan kemegahan, tapi perlu mampu menggairahkan ekonomi. Mungkin apa ya, maksud saya desain PLBN itu tidak hanya sekedar bangunan administratif, tapi bagaimana ada pasar bersama misalnya, atau ada konsep itu yang sudah disiapkan oleh kementerian. Karena bagi saya, kalau hanya untuk menunjukkan kemewahan kita di hadapan tetangga kita, sementara realitasnya masyarakat perbatasan begitu susah, saya pikir sementara Pak Jokowi sudah melakukan invest 1 tahun 2021 terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan. Saya pikir itu dari saya, dan ada usulan juga kemarin berkaitan dengan embung di Nusa Tenggara Timur, karena begini Pak Wamen dan juga jajaran. Logika kemakmuran kita itu berkaitan dengan produktivitas ya. Berkaitan dengan produktivitas, dan produktivitas tentu tidak bisa dilepas pisahkan dari teknologi dan juga ketersediaan sumber daya air dalam mendukung fasilitas yang lain, pertanian, perikanan, dan lain-lain. NTT dengan daerah yang curah hujannya cukup kurang, dalam artian wilayah yang begitu kering, saya melihat begitu banyak juga sungai-sungai yang mengalirnya sampai di Muara Pak Wamen. Sayang gitu, daerah kering kesulitan air, tapi ada sebagian yang air itu mengalir sampai ke bawah dan dia masuk ke laut, menjadi air laut, dia bercampur. Sayang kan, saya membayangkan kalau itu difasilitasi melalui bendungan, kalaupun tidak bendungan, embung ataupun yang lebih kecil, apapun namanya, coba dipikirkan agar supaya ternak masyarakat bisa bisa hidup, dan yang kedua produktivitas masyarakat bisa meningkat. Saya ambil contoh Pak, kita ada mau rencana pengembangan alpukat NTT. Tapi setelah saya perhatikan, alpukat itu per pohon membutuhkan 200 liter air per hari. Kaget juga, padahal alpukat NTT peminatnya cukup banyak. Ya, ini sinkronisasi yang saya membayangkan, dan kebetulan ada banyak usulan, permintaan pembangunan embung dan lain-lain. Kalau bisa ini bisa dipikirkan. Tapi setelah saya lihat 2022 malah menurun Pak. Jumlah embungnya dari 2021 Pak Wamen. 2021 3 bulan lebih, 2022 cuma 21 embung. Apakah berkaitan dengan anggaran atau seperti apa? Yang terakhir saya pikir soal BSPS, kami tentu menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian. Silakan kalau memang dianggap DPD bisa membantu untuk meneruskan, karena yang berkaitan dengan masalah itu ada di daerah, di rakyat di bawah, dan kami tahu. Kalaupun memang tidak, saya pikir sudahlah, tidak masalah buat saya secara pribadi, tapi kami yakin pembangunan masyarakat ini juga menjadi konsen dari Kementerian PUPR untuk kita kerjakan bersama. Saya pikir sekian saja dari saya, Pak Wakil Menteri dan jajaran. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih Pak Angelo. Sekedar mengingatkan yang akan bicara. Memang saya akan melaporkan hal ini langsung kepada Pak Menteri. Kemudian nanti saya yang akan meminta waktu untuk menyampaikan hasil kepada pimpinan Komite 2 untuk menyampaikan hasilnya kepada seluruh anggota DPD RI ya. Kira demikian Pak. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira karena waktu. Ini penegasan pimpinan. Penegasan sebentar. Oh, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Biar ada tindak lanjut yang menurut saya Pak Wakil Menteri yang saya hormati. Saya mengapresiasi metode ataupun strategi yang disampaikan Pak Wamen tadi. Jadi memang perlu ada pertemuan khusus, tapi tidak bisa bareng dengan DPR Pak Wamen. Saya mengambil yang inisiasi yang pertama tadi, Pak Wamen bicara soal waktu. Kita ini bicara di awal tahun, sementara program udah running. Mungkin Pak Sekjen bisa informasikan waktu yang tepat itu kapan Pak Sekjen untuk ya kita bicara untuk 2023 kalau kita ngomong konteksnya sekarang. Jadi sebenarnya itu kan tahapannya Januari Februari udah mulai musrenbang Banglus naik sampai ke, memang kami juga ikut serta Pak, musrenbang Cap, musrenbang Kap sama provinsi itu kami ikut dalam musrenbang. Tapi sebelum bertemu dengan DPR mungkin ada ruang khusus dari kita, Komite 2 dengan Kementerian PUPR selaku mitra untuk apa? Mensinkronkan di antara kita. Karena nantinya berhadapan, ya kita harus jujur saja Pak, kita terbuka ya. Yang berhadapan dengan DPR kan Bapak Ibu di Kementerian. Ini kita omong secara terbuka. Nggak mungkin di sana DPD bareng, tidak akan pernah terjadi Pak.
Gitu. Jadi mungkin waktu yang tepat kesekjenan di sini bisa koordinasi usulan yang semua ada ini yang kita sampaikan dititip di lacinya kementerian. Kalaupun toh itu di ACC dan disetujui di rapat dengan komisi ya oke. Itu mungkin yang paling penting Pak. Saya pikir. Saya kembali. Terima kasih. Jadi benar tadi ada Pak Musami mengatakan kami ini perlu oleh-oleh Pak ya. Jadi kalau ini bicaranya untuk 23, berarti 22 sudah selesai kan gitu Pak ya. Jangan begitu Pak. Itu misalnya ada program apa, ada embung, ada apa kan bisa dibagi Pak. Kami nggak minta banyak Pak. Itu masalahnya kami bilang bisa nggak kami ikut serta menentukan lokasi itu aja kami. Nanti bisa kakak. Bapak punya program besar sekali Pak. Masa nggak bisa 1-2 Pak? Jadi jangan diselesaikan sekarang Pak. Kami dibawa ke 23 lagi, percuma ada pertemuan ini. Nanti 24 begitu lagi Pak. Ya? Tolong Pak, jangan begitu lah Pak. Kita berdiplomasi, oke. Ya, jangan diplomasi di kampung saya di Takengon Pak. Besok-besok lagi sampai akhir hidup, akhir kiamat Pak. Ya? Tolong gimana Pak? Tolong jawaban Pak. Ini teman-teman dengar semua Pak. Silakan. Pimpinan komite juga yang kami hormati. Jadi apa yang disampaikan tadi, yang saya sudah bacakan dengan program-program tadi yang sudah dialokasikan anggarannya untuk di tahun 2022 Pak. 2020. Makanya saya tadi sampaikan kalau bisa skemanya kita rubah. Karena skemanya kita tadi saya mohon maaf saya tidak mengatakan kalau nanti DPD dengan Komisi 5 kita bertemu sama-sama, saya tidak usul ya tadi. Ya. Tapi kalau Pak Emilius ya tadi katakan tidak, saya ingin itu kalau bisa aspirasi yang menjadi aspirasi Bapak Ibu kira-kira dari dapil masing-masing kalau bisa dikumpulkan nanti diserahin ke kita. Nanti kira-kira kita mau seperti apa nanti kita internal yang minta, karena kita akan diskusi Pak. Ya. Internal kita diskusi. Ya. Nah proses ini yang saya harapkan kalau bisa nanti ini akan menjadi catatan buat kita. Jadi diskusinya jangan setelah penetapan alokasi anggaran dulu baru kita bahas, tapi sebelum dalam proses pembahasan kita diskusi sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Ibu bisa dapat diakomodir seperti itu. Jadi saya pikir itu. Kemudian sekali lagi kembali ulang dengan BSBS Pak. BSBS tadi saya sekali lagi akan melaporkan ke Pak Menteri, kemudian nanti saya akan kembali bertemu dengan pimpinan Komite 2 untuk menyampaikan hasil dari arahan Pak Menteri. Saya kira demikian. Baik. Pak Wakam, bisa minta waktu sedikit. Pak Wamen, saya